Yoi, what's up guys? Kembali lagi dengan kami. Saya Elias Sendrato. Saya Silmi Triranal Jeffrey. Saya Isdan Fitra Aulia Tanjung. Today kita akan membuat tutorial membuat media pembelajaran berbasis Macromedia Flash. So, jangan lupa like, Komen, Share. and subscribe. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk pada tutorial membuat media pembelajaran berbasis Macromedia Flash. Nah teman-teman, di sini sebelum kita masuk pada aplikasi Macromedia Flash-nya teman-teman, kita akan buat elemen-elemen dulu menggunakan PowerPoint. Nah teman-teman, di sini bisa menggunakan aplikasi lain yang lebih mantap. Di sini kita membuat elemen-elemennya dengan menggunakan PowerPoint biar lebih sederhana aja. Nah teman-teman, silahkan buka PowerPoint-nya. Oke, teman-teman, di sini saya mau memperkenalkan bagaimana cara membuat elemen-elemen yang akan kita pakai nantinya di dalam Macromedia Flash. Nah, teman-teman, di sini kita cuman klik insert aja, kemudian kita pilih shapes. Nah, di sini terserah teman-teman mau pilih shapes yang mana. Misalnya di sini kita pilih yang ini. Oke. Nah, teman-teman, kemudian kita edit text. Kita di warnanya, misalnya elemennya adalah tujuan pembelajaran. Oke. Nah teman-teman, setelah itu kita tinggal memberikan background dari elemen-elemen ini, kemudian misalnya kita berikan warna atau gimana teman-teman. Di sini misalnya kita pilih warna kuning gitu. Nah teman-teman, setelah kita membuat elemen-elemennya, kita tinggal klik di bagian elemennya, kemudian kita pilih save as picture. Nanti secara otomatis tersimpan di dalam komputer teman-teman. Misalnya di sini. Oke, nah teman-teman, dia akan tersimpan seperti ini. Ketika kita membuka elemennya dan kita menemukan ini elemen-elemen yang akan kita pakai nanti di dalam Macromedia. Nah, di sini teman-teman, saya telah membuat elemen-elemennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa elemen yang telah saya buat. Ada elemen tujuan pembelajaran, soal latihan, materi, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, oke, sekarang mari kita berpindah pada aplikasi Macromedia-nya. Oke, teman-teman, pertama-tama kita akan buka aplikasi Macromedia Flash-nya. Nah, teman-teman, kurang lebih begini nanti tampilan awal dari aplikasi Macromedia-nya. Nah, teman-teman, silakan klik Flash dokumen. Di sini ada kanvasnya, teman-teman, dan di sini ada frame. Ini tools yang akan kita gunakan nanti dalam mendukung pembuatan media pembelajarannya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, teman-teman, kita akan membuat ukuran dari kanvasnya. Nah, teman-teman, kita pilih yang white-nya itu 800, kemudian height-nya itu 600. Untuk frame rate-nya itu 30, teman-teman. Nah, teman-teman, silakan klik fit in window. Nah, teman-teman, kurang lebih begini ketika kita selesai membuat ukuran kanvasnya. Oke teman-teman, setelah kita membuat ukuran dari kanvasnya, langkah selanjutnya kita akan membuat scene-nya. Silakan klik Windows, kemudian teman-teman silakan klik ada panels, kemudian silakan klik scene. Nah, untuk scene yang pertama teman-teman, kita akan membuat loading. Scene yang kedua itu adalah menu. Scene yang ketiga itu adalah tujuan. Scene yang keempat itu adalah materi. Scene yang kelima itu adalah soal. Dan scene yang keenam adalah profil. Oke teman-teman, silakan klik scene loading di sini. Oke. Setelah kita membuat scene-nya teman-teman, kita akan berpindah scene. Di sini sudah di scene loading. Nah, kita akan membuat
nama-nama dari layar-layarnya. Nah, teman-teman, untuk layar yang pertama, silakan ketik background. Kemudian silakan klik insert layar di sini. Silakan ketik kotak loading. Insert layarnya lagi itu kotak ruang loading. Dan insert layar yang terakhir yaitu tulisan loading. Nah, setelah kita membuat layar-layarnya, teman-teman silakan klik di layar background. Kemudian silakan klik file. Nah, teman-teman silakan klik import. Kemudian pilih import to stage. Nah, teman-teman silakan pilih latar yang akan kita pakai nanti untuk kanvasnya. Oke, sebelumnya teman-teman silakan klik segitiga yang di bawah ini, kemudian di sini ada weight-nya sama height-nya. Teman-teman silakan untuk weight-nya itu silakan ganti di ukuran 800 dan di ukuran height-nya itu silakan ganti 600. Kemudian silakan klik ini. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih begini hasil setelah terbuat background-nya secara otomatis, ukuran background-nya secara otomatis. Nah, teman-teman, kemudian kita berpindah layar masuk ke kotak loading. Nah, teman-teman, di sini ada tools dan di sini ada namanya rectangle tool. Silahkan klik sekali. Kemudian di sini ada stroke color dan ada fill color. Untuk stroke color-nya, teman-teman, silahkan klik tanda silang. Kemudian untuk fill color-nya masih tetap warna, terserah teman-teman memilih warna apa. Di sini saya memilih warna kuning aja kan. Oke. Nah, kemudian silakan gambar kotak loadingnya, kurang lebih begini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman silakan berpindah ke layar kotak luar loading. Sama seperti hal yang tadi, silakan klik rectangle tool. Kemudian di sini fill color-nya kita silang teman-teman. Dan untuk stroke color-nya kita terserah mau pilih warna apa, kita aktifkan. Di sini saya pilih warna hitam saja. Oke, dan kemudian silakan gambar kotaknya seperti ini. Oke, teman-teman, kurang lebih begini. Nah, kemudian silakan berpindah layar ke tulisan loading. Teman-teman, di sini ada text tool, silakan klik text tool. Kemudian silakan ketik loading. Nanti warna tulisannya teman-teman akan mengikuti warna dari kotak loading ini, teman-teman. Nah, untuk memperbesar ukuran teksnya, silahkan klik teks. Kemudian silahkan pilih size. Di sini terserah teman-teman mau pilih warna apa. Di sini mau saya pilih warna ukuran dari 48. Nah, di sini untuk meratakan rata tengah teksnya, silahkan pilih align, teman-teman. Kemudian silahkan pilih align center. Oke, teman-teman, kurang lebih begini hasilnya. Oke, di sini kita tujuannya pengen ganti warna dari tulisan loadingnya. Silakan blok tulisan loadingnya, kemudian silakan ke fill color, teman-teman, dan di sini silakan pilih warna dari tulisannya. Sini saya pilih warna biru, warna hitam aja lah ya. Oke, jadi kurang lebih begini nanti teman-teman tampilan awalnya. Nah, teman-teman silakan berpindah gitu, matanya berpindah ke frame. Ini frame yang di atas ini teman-teman. Silakan lihat frame 45. Masih di layar tulisan loading. Kemudian silakan klik frame 45, kemudian klik kanan, insert keyframe, dan kemudian masuk ke kotak luar loading, silakan pilih ke frame 45 juga, insert keyframe. Lakukan hal yang sama teman-teman dari kotak loading sampai background. Nah, teman-teman, setelah begini, di sini sudah nampak frame yang telah kita gunakan. Nah, di sini ke kotak loading. Nah, teman-teman silakan berfokus ke kotak loading. Silakan klik di frame 1, teman-teman, kurang lebih begini tampilannya.
Kemudian silakan klik kanan, pilih Create Motion Twin. Masih di frame 1 teman-teman. Kemudian silakan berpindah, lihat bulatan putih yang ada di dalam kotak loading. Silakan pindahkan bulatan putih yang ada di dalam kotak loading. Oke. Kemudian dibarengi dengan memperkecil ukuran dari kotak loading ya teman-teman ya. Silakan tarik sebagian dari garisnya, kemudian perkecil seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih begini ukurannya. Nah, terserah teman-teman seperti apa ukurannya. Kemudian silakan ke frame 45, masih di layar kotak loading teman-teman ya. Ke frame 45. Nah, di sini masih ada bulatan putih. Silakan berpindahkan bulatan putih ke sebelah kiri. Namun, ukuran dari kotak loadingnya tidak ikut diperkecil. Oke. Nah, teman-teman di sini sudah selesai untuk membuat loadingnya. Silakan coba testing dulu. Oke, kurang lebih begini nanti hasilnya teman-teman ketika kita telah testing. Oke teman-teman, langkah yang terakhir, silakan masih di layar kotak loading, kemudian di frame 45, silakan klik kanan, kemudian cari actions. Untuk ini actionnya berada di tengah, gitu ya. Silakan klik script axis biar di atas. Kemudian silakan klik di time control-nya, itu adalah go to and stop, klik 2 kali. Oke. Nah, kemudian silakan ketik menu. Tanda kutip menu, koma, spasi 1. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman telah selesai scene loadingnya. Nah, sekarang kita akan desain juga scene menunya. Di sini untuk berpindah scene, teman-teman silakan ke sebelah pojok kanan ini, kemudian silakan klik scene-nya, kemudian klik menu, scene menu. Nah, kurang lebih begini tampilan awalnya ketika kita sudah berada di scene menu. Sama seperti hal yang tadi teman-teman, kita berikan penamaan pada layar-layarnya. Untuk layar yang pertama, silakan ketik background. Kemudian silakan insert layer. Layar kedua itu adalah tujuan. Layar ketiga itu adalah materi. Layar keempat itu adalah soal. Layar kelima itu adalah profil. Oke, teman-teman silakan dulu ke background-nya, klik background. Oke, kemudian silakan klik file, kemudian silakan import background dari komputer teman-teman. Di sini saya pilih yang latar 1 saja, teman-teman ya. Oke, oh iya, kita remove dulu. Oke, kurang lebih begini teman-teman. Oke, sama seperti hal yang tadi teman-teman, silakan klik segitiga yang di bawah ini, bulatan segitiga. Kemudian untuk white-nya silakan ketik 800 dan untuk height-nya silakan ketik 600. Oke. Kemudian silakan klik segitiga yang mengarah ke bawah. Oke. Kurang lebih begini teman-teman hasilnya. Nah, kemudian mari kita tambahkan satu lagi layarnya teman-teman ya. Oke, layar yang ke-6. Oke, sorry. Masih di profil. Layar yang ke-7 ke-6 ya. Oke, ke-6 itu adalah tulisan perkembangbiakan hewan. Oke. Kurang lebih begini teman-teman. Oke, teman-teman silakan berpindah ke layar tujuan. Nah, sama seperti hal yang tadi teman-teman, silakan import elemen yang telah kita buat di sini. Ini soalnya teman-teman ya. Oke. Oke. Kemudian ke layar materi, silakan lakukan hal yang sama, import. Kemudian di layar lakukan hal yang sama dari materi sampai profil teman-teman ya.
Oke, teman-teman, kurang lebih begini. Nah, kemudian teman-teman silakan atur ukuran dari elemen-elemen yang telah kita import. Misalnya di sini saya aturnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kurang lebih begini. Nah, teman-teman boleh tidak mengikuti urutan dari yang telah kita buat, teman-teman. Boleh terserah teman-teman mendesain yang lebih menarik, boleh. Oke, teman-teman, kurang lebih begini. Nah, kemudian kita ke layar tulisan perkembangbiakan hewan. Sama seperti tadi, teman-teman, silakan klik text tool. Kemudian silakan ketik perkembangbiakan hewan. Oke, kurang lebih begini, teman-teman. Nah, untuk memperkecil dari tulisan, silakan klik test. Silakan pilih size, kemudian silakan perkecil, misalnya di sini 24 atau 36, teman-teman ya. Ini saya pilih 36 aja biar lebih mantap. Sepertinya tulisan dari ini tidak menutupi dari latarnya. Silakan ganti menggunakan fill color, kemudian cari, terserah teman-teman warnanya seperti apa, nanti seperti ini. Saya di sini pilih warna Oke, coba warna ini masih ditutupinya ya, teman-teman. Oke, kurang lebih begini. Oke, teman-teman, silakan dulu rata tengahkan teksnya seperti ini. Begini, kalau lebih begini, biar bukan sampai. Oke, teman-teman, kurang lebih begini. Ya, tulisannya masih kurang nampak, silakan cari warna yang lain, bisa seperti ini. Sepertinya warna ini. Oke, silakan pilih aja warna yang seperti ini, teman-teman, tergantung dari teman-teman. Oke, teman-teman, kurang lebih begini. Nah, teman-teman, silakan klik tulisan perkembangbiakan hewan, klik kiri 2 kali. Bentar ya. Oh ya, belum, teman-teman, silakan klik kanan, kemudian silakan convert to symbol. Untuk name-nya, teman-teman, itu tulisan perkembangbiakan hewan. Oke, untuk typing-nya, teman-teman, silakan pilih my clip, kemudian klik OK.
Sama di tujuan pembelajaran juga sampai profil silakan convert to symbol ya teman-teman ya. Di sini name-nya tombol tujuan. Kemudian silakan TP-nya itu button, klik OK. Lakukan hal yang sama teman-teman dari tujuan pembelajaran sampai profil. Oke, teman-teman, setelah kita convert to simbol dari tujuan pembelajaran sampai profil, nah teman-teman silakan klik di tulisan perkembangbiakan hewan, klik kiri 2 kali. Nah, kurang lebih begini tampilan awalnya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman silakan klik di frame 15, kemudian insert keyframe. Kemudian silakan klik lagi di frame 30, silakan klik insert keyframe. Teman-teman, mari berpindah ke frame 1, kemudian klik create motion twin. Kemudian ke frame 15, silakan klik juga create motion twin. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, silakan perkecil ukuran dari perkembangbiakan hewan. Nah, di sini kita tinggal tarik salah satu garis dari perkembangbiakan hewan, tulisan perkembangbiakan hewan. Oke, lalu kecil ya. Oke, teman-teman, kurang lebih begini. Kemudian silakan klik 2 kali. Untuk tujuan pembelajaran, teman-teman silakan klik kiri juga 2 kali. Kemudian silakan klik over, klik kanan, klik insert keyframe. Klik down, klik insert keyframe. Untuk hitnya teman-teman jangan diganggu dulu, jangan diklik insert keyframe. Nah, silakan arahkan kursornya ke over. Kemudian silakan klik transform, kemudian silakan perbesar ukuran dari tujuan pembelajaran. Kemudian silakan klik kiri di kanvas yang kosong. Oke, setelah itu teman-teman silakan melakukan hal yang sama dari materi sampai profil. Oke, setelah itu teman-teman, mari tesin dulu teman-teman. Nanti efek yang telah teman-teman buat akan kelihatan setelah kita tesin. Silahkan klik Ctrl, kemudian klik tesin. Oke, kurang lebih begini teman-teman ya. Tadi efek yang telah saya buat begini dari tulisan perkembangbiakannya. Oke, kurang lebih begini. Ketika kita klik tujuan pembelajaran, dia akan membesar sampai profil. Oke, setelah itu teman-teman, langkah selanjutnya silakan klik di tujuan pembelajaran, klik kanan, kemudian silakan klik Actions. Untuk script access-nya silakan klik dulu sampai tanda plusnya itu berada di tengah. Oke. Kemudian silakan klik tanda plusnya, pilih Global Position, kemudian silakan klik Move Globe, klik Control, kemudian klik On. Kemudian silakan klik Go to and Stop 2 kali. Klik Go to and Stop. Untuk scene-nya silakan pilih menu tujuan. Oke, klik ini, tanda segitiga ini. Oke, kemudian untuk materi teman-teman silakan klik Actions.
Sama seperti hal yang tadi teman-teman, silakan klik tanda plusnya, pilih Global Functions, kemudian silakan klik juga Move Flip Control, kemudian klik On. Sama hal yang tadi, silakan klik Go to and Stop 2 kali, pilih Go to and Stop. Kemudian untuk scene-nya itu silakan ke scene materi. Oke, kemudian silakan klik segitiga ke bawah ini. Lakukan hal yang sama dari soal latihan sampai profil. Silakan klik Actions, kemudian Go Global Functions, kemudian silakan klik ini, Movie Clock, Smart On. Kemudian silakan klik Go to and Stop, klik Go to and Stop. Klik scene-nya itu adalah soal. Oke, kemudian yang terakhir, silakan ke profil, kemudian klik Actions, klik plus, Global Functions, Movie Clip Control, On, Go to and Stop, klik Go to and Stop, klik profil. Oke, kurang lebih begini teman-teman, ketika entah kita tesin, ya tesin. Nah, begini, kurang lebih begini efek yang telah kita buat tadi. Nah, itu efek yang kita buat ini tergantung dari teman-teman membuat efeknya. Nah, teman-teman silakan misalnya setelah kita buat tadi AdSense itu, ketika kita klik salah satu tujuan pembelajaran, dia akan berpindah nanti langsung ke scene tujuan. Oh iya, sorry ya. Nah, kurang lebih begini, ketika kita klik tujuan pembelajaran, ketika kita klik materi, dia akan langsung berpindah nanti ke scene materi. Ya teman-teman, selanjutnya kita ke scene tujuan. Di scene tujuan ini, di layar pertamanya kita beri background. Yang kedua adalah home. Layar yang ketiga yaitu adalah tujuan. Dan layar yang terakhirnya itu adalah isi tujuan. Lalu kita ke layar home dan kita beri backgroundnya. Klik file, import to stage, dan kita beri background. Lalu kita sesuaikan dengan ukuran kanvasnya. Selanjutnya kita ke home. Home sama seperti background, kita klik file, import to stage, dan kita beri elemen home-nya. Lalu kita klik free transform, lalu kita sesuaikan ukurannya yang seperti kita inginkan. Selanjutnya di bagian tujuan juga, file, import to stage, dan kita beri elemen tujuannya. Nah, yang terakhir yaitu adalah isi tujuan. Di isi tujuan kita klik text tool, lalu kita beri tujuan pembelajaran.
Oke, selanjutnya pada bagian home-nya kita klik kanan, lalu pilih convert to symbol, dan kita beri namanya tombol home. Kita pilih button lalu oke, dan kita klik skip 2 kali. Lalu kita cover, kita beri insert keyframe dan di daunnya juga. Setelah itu pada bagian overnya kita perbesar sedikit gambarnya. Lalu kita klik lagi 2 kali. Dan kita akan memberi action pada elemen home-nya. Kita klik kanan, pilih action, lalu kita klik tanda tambah ini, pilih global vocation, movie clip control, lalu on, kita pilih go to, klik 2 kali, lalu pilih go to and stop. Di scene-nya kita beri scene menu. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Oke, karena sudah, mari kita coba movie clip-nya teman-teman. Kita klik control, lalu tes movie. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke scene materi. Pada scene materi, layar pertamanya kita beri background. Yang kedua yaitu home. Layar ketiganya yaitu materi. Layar keempatnya itu isi materi. Dan layar terakhirnya adalah simbol. Di background, kita beri backgroundnya dulu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita klik transform. Ini kita ganti sesuai ukuran kanvasnya. Selanjutnya pada home juga sama seperti yang sudah dilakukan di tujuan. Kita pilih elemen home-nya, lalu klik free transform, dan kita sesuaikan ukuran. Lalu di materi juga sama. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi materi. Sama seperti tadi, kita klik text tool, lalu kita beri isi materinya. Karena kami sudah mempersiapkannya, jadi tinggal kita copy aja ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir kita beri simbol. Di simbol kita klik file, import to stage, dan kita beri simbolnya. Kita klik free transform, lalu kita pindahkan ke sebelah sini. Dan kita sesuaikan ukuran. Selanjutnya pada home, kita klik kanan, kita pilih convert to symbol. Kita beri nama tombol home. Kita pilih button lalu oke. Kita klik lagi 2 kali. Di over seperti tadi, kita pilih insert keyframe. Di daunnya juga. Kita klik 2 kali. Lalu kita beri action-nya. Kita klik kanan, pilih action, dan kita klik tanda tambah, lalu global vocation, movie clip control, on, klik go to 2 kali, pilih go to and stop, dan scene-nya kita pilih scene menu. Lalu untuk simbol,
kita klik kanan, pilih convert to symbol, kita beri nama tombol next. Pilih button, lalu OK, kita klik 2 kali. Di overnya juga sama, insert keyframe, di daunnya juga. Lalu di overnya, kita klik free transform, lalu kita perbesar sedikit gambar elemen. Lalu kita klik kanan, pilih action. Di action, kita pilih tanda tambah ini, global vocation, movie click control, on, pilih go to and stop, kita pilih, scene-nya kita pilih scene materi, type-nya kita pilih next frame. Mari kita coba tes movie ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke frame 2. Kita klik frame 2-nya di semua frame. Kita klik insert catch frame. Nah, pada scene 2 ini kita tinggal mengubah di bagian isi materinya saja. Materi sebelumnya kita hapus. Lalu kita tambah materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita tinggal ganti di bagian simbol. Di bagian simbol, selanjutnya kita ke bagian simbol. Di bagian simbol, kita klik file, import to stage. Kita pilih elemen simbolnya. Lalu kita putar ini. Oke, pada elemen dan selanjutnya pada tombol simbol ini kita beri nama tombol back. Kita klik button lalu OK. Oke, tadi kan ini udah kita beri namanya tombol back. Selanjutnya kita pilih action. Kita klik skip ini 2 kali. Lalu kita pilih tanda tambah, global vocation, movie click control, on. Lalu kita pilih release. Kita klik 2 kali. Lalu di bagian sini kita beri prevent. Kita klik 2 kali juga. Untuk bagian ini sama, kita convert to symbol. Kita beri nama tombol next. Kita klik 2 kali. Over, kita insert keyframe. Ini di down juga insert keyframe. Lalu di bagian over kita perbesar sedikit gambarnya. Kita klik kanan, kita pilih action, kita klik skip ini, lalu kita pilih go to, ini go to and stop. Di sini scene materi. Lalu di type-nya itu kita pilih next frame.
Tadi bagian ini belum kita kasih, kita klik 2 kali, kita pilih over, insert keyframe, di daun juga insert keyframe, di overnya juga sama, kita klik free transform, lalu kita perbesar sedikit dulu. Mari kita coba tes move ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, pada frame selanjutnya juga sama seperti yang sudah kita lakukan di frame sebelumnya. Kita klik insert keyframe semua teman-teman. Lalu di bagian frame 3 dan seterusnya kita hanya tinggal mengubah di bagian isi materinya saja. Kita kecil tulisannya, kita klik size. Selanjutnya juga sama di frame seterusnya seperti itu ya teman-teman. Ini kita sudah masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman. Tapi juga materinya. Oke. Karena sudah selesai, mari kita coba tes movie ya teman-teman. Kita klik Ctrl, lalu tes movie. Pilih materi pembelajaran. Kita coba ya teman-teman.
Baik teman-teman, setelah materi pembelajaran sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat soal latihan. Di mana langkah selanjutnya yaitu kita mengubah scene-nya menjadi scene soal. Nah, seterusnya kita akan membuat layarnya. Layar pertama, background, dan layar kedua, home, dan layar ketiga, tulisan soal, layar keempat, petunjuk soal, dan layar terakhir, mulai. Nah, teman-teman, kita akan berpindah ke layar pertama, yaitu background. Di sini untuk mengisi background-nya kita klik File, Import to Stack. Lalu teman-teman memilih latarnya sesuai dengan keinginan. Setelah itu, untuk mengukur panjang lebarnya agar sesuai, kita klik Flip Transform. Kita ubah sesuai dengan ukuran yang pertama, yaitu 800. Secara otomatis akan terbentuk. Nah, setelah itu kita ke layar kedua, yaitu home. Kita memberikan gambar home dengan cara memberikan latar pada background tadinya, yaitu klik File, Import to Stack, lalu pilih gambar home, lalu atur sesuai dengan keinginan, klik Transform, sesuaikan, lalu ke tulisan soal, klik File, Import to Stack, pilih soal latihan, klik Transform, setelah itu kita ke petunjuk soal. Di petunjuk soal kita klik Text Tool. Di sini kita akan memulai mengetik petunjuk soalnya.
Setelah petunjuk soalnya sudah kita selesaikan, maka kita pindah ke layer berikutnya, yaitu mulai klik file, import to stack. Lalu klik Free Transform Tool, baru sesuaikan dengan keinginan. Baik, sekarang kita akan memberikan mention pada gambar home. Klik layer pada home, klik kanan, convert to symbol, lalu namanya kita ubah menjadi tombol home, tipenya tetap button, klik OK, klik 2 kali pada gambar home, klik over, klik kanan, insert keyframe, lalu ke down, klik kanan, insert keyframe, lalu kembali ke over, klik Free Transform, lalu besarkan ukuran gambar sebelumnya. Klik pada layer. Lalu, untuk memberikan action pada gambar home, klik kanan, klik action, lalu pilih tanda tambah global function, baru move clip control, clip on, lalu klik 2 kali pada go to, baru klik go to and stop. Pada scene-nya kita pilih menu, lalu kembali ke awal. Nah, begitu juga pada kotak mulai. Kita pindah ke layer mulai, lalu klik kanan, convert to symbol, lalu ubah namanya menjadi tombol mulai. Tipenya tetap button, klik OK, lalu klik 2 kali, klik over, insert keyframe, pardon, insert keyframe, terus lalu kembali ke over, Free Transform, baru perbesar ukurannya, klik pada layer. Nah, terus kita akan membuat action pada kotak mulai, yaitu dengan klik action, klik tanda tambah global function, baru move clip control, baru on, baru klik 2 kali pada go to, klik go to and stop, lalu pada tipenya kita akan mengubah menjadi next frame. Nah, untuk melihat apakah scene-nya sudah aktif, maka kita klik control, press move. Nah, sudah berhasil. Lalu, untuk memberi soal, pertama kita akan memberi klik insert keyframe pada layer kedua. Lalu, pada layer home kita akan menghapusnya. Lalu pada petunjuk soal, oke. Selanjutnya kita ke layar petunjuk soal, lalu klik text tool. Di sini kita akan membuat nama peserta didik.
Untuk mengubah nama peserta didik ini berada di tengah, maka kita klik tes, baru like center. Untuk ukuran hurufnya juga kita akan bisa mengubahnya dengan klik teks, baru klik size, kita menggunakan ukuran 36. Setelah itu, kita menambahkan kotak isian nama agar bisa diisi, yaitu klik import to step, baru kita akan memberikan kotak isian nama, klik transform, setelah itu kita akan memberikan tekstur pada kotak isian nama. Nah, setelah itu kita klik tanda panah di bawah, lalu kita akan mengubah propertinya menjadi input text, dan filenya kita tulis nama peserta didik. Nah, kita coba apakah SIM-nya sudah berhasil, maka klik Ctrl, tes move-nya. Sudah berhasil. Maka langkah selanjutnya yaitu kita mulai memberikan atau membuat soal latihan. Di sini kita akan membuat soal latihan sebanyak 10 soal. Nah, untuk soal pertama kita akan mengklik frame ketiga, baru blok klik kanan, insert keyframe, lalu insert keyframe pada semua layer. Nah, untuk petunjuk soal, kita akan menghapusnya. Lalu pada layar mulai juga kita akan menghapus. Lalu kita mulai mengisi atau membuat soal. Sebelumnya kami sudah membuat soal di Microsoft Word. Langsung saja kita copy. Terus kita akan memberikan gambar option jawaban A, B, dan C dengan cara klik file, import to step, lalu kita masukkan gambar A, lakukan hal yang sama. Nah, setelah kita memberikan opsi jawabannya, maka kita akan klik transform. Kita akan mulai mengukur ukuran panjang dan lebarnya. Nah, setelah itu kita akan memberikan jawaban pada opsi jawaban A dengan klik text tool. Langsung kita akan memberikan jawabannya, yaitu baru begitu juga pada bagian B, C, dan D.
Nah, setelah sudah terisi semua, lalu kita memberikan mention pada gambar A, B, C, dan D. Caranya dengan klik transform, klik pada gambar A, klik kanan, convert to symbol, ubah namanya menjadi tombol A, tipenya button, klik OK, lalu klik 2 kali, klik over, klik kanan, insert keyframe, down, klik kanan, insert keyframe, lalu kembali ke over, lalu klik quick transform, lalu perbesar ukurannya. Lalu untuk memberikan action pada gambar A, maka kita klik kanan, klik action, lalu kita pilih tanda tambah global function, baru move klik, baru on, baru klik go to 2 kali, baru pilih go to and stop, baru pilih tipenya next frame. Lakukan hal yang sama pada gambar B, C, dan D. Nah, semuanya kita sudah memberikan motion dan action. Lalu kita akan melihat apakah actionnya sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk memberikan action pada pilihan yang paling tepat, yaitu dengan di sini jawaban yang paling benar adalah bagian C. Nah, kita akan memberikan actionnya, yaitu klik kanan, action, lalu pastikan scriptnya ini berada di atas. Nah, untuk pada nomor 2 kita mengklik, kita mengetik benar, tanda tambah 2 kali, titik koma. Nah, setelah itu kita akan membuat soal nomor 2 dan nomor 2 sampai nomor 10 dengan cara hal yang sama seperti pada nomor 1. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do,
Your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you.
isian nama. Klik Free Transform, lalu atur sesuai dengan keinginan kita. Lalu teman-teman, kita akan memberikan tekstur pada kotak isian nama. Setelah itu, kita akan memberikan tekstur lagi untuk tulisan skor. Sini juga kita akan memberikan kotak pada isian skornya. Yaitu dengan cara klik Free Transform lalu atur. Lalu berikan lagi tekstur pada kotak isian skor. Setelah itu, klik tanda panah di bawah, lalu pilih properti ubah menjadi dynamic text, baru warna diisi menjadi skor. Begitu juga pada isian nama. Klik tanda panah di bawah, lalu ubah menjadi input text, sudah benar, dan tanya isi dengan nama peserta didik. Nah, setelah itu kita akan memasukkan gambar home, yaitu dengan cara file, import to stack, lalu klik 2 kali, baru ubah namanya menjadi tombol home. Setelah itu klik 2 kali pada gambar, klik over, daunnya juga insert keyframe, lalu pindah ke over lagi, klik Free Transform. Nah, setelah itu kita akan memberikan action pada gambar home. Itu dengan cara stepnya di tengah global to function, baru move klik control, baru on, baru klik 2 kali pada go to, baru klik go to and stop, lalu pilih scene-nya menjadi scene menu. Kita coba tengok apakah scene-nya sudah aktif, yaitu klik control, baru test move. Oke. Setelah itu kita akan memberikan isian pada kotak skor ini, yaitu dengan cara klik tekstur, yaitu dynamic text, lalu klik skor. Setelah itu kita akan coba kembali.
Kita isi secara random saja. Baik teman-teman, setelah kita membuat frame terakhir yaitu skor akhir, maka kita akan coba kontrol test movie. Sudah berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik frame 1 pada petunjuk soal, klik kanan, action, baru kita ketik stop, buka kurung, stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu kita ke frame soal nomor 1, klik kanan, action, lalu kita mengetik pas spasi benar sama dengan 0, titik koma. Lalu kita pergi ke frame terakhir yaitu klik kanan, action. Nah, di sini kita akan mengetik stop sama dengan benar, tanda bintang, buka kurung. Di sini kita mengetik 100/10 karena di sini kita memiliki 10 soal. Lalu tutup kurung baru titik koma. Nah, setelah sudah selesai maka kita coba kembali test movie-nya dengan kontrol baru test movie. Kita pilih secara random. Baik teman-teman, setelah selesai maka kita akan test movie-nya dengan klik kontrol baru test move. Nah, hasilnya adalah 80. Nah, setelah itu kita akan pergi ke scene terakhir yaitu ke scene profil. Di mana di profil ini kita akan mengisi layarnya yaitu layar pertama adalah background. Layar kedua home. Layar ketiga tulisan profil. Dan layar terakhir yaitu isi profil. Nah, sekarang kita pindah ke layar pertama yaitu dengan mengisi file. Mengisi latarnya dengan klik file, import to stack. Lalu kita memilih latarnya. Kita mengatur ukuran panjang dan lebarnya dengan cara klik tanda panah di bawah. Dengan cara Nah, setelah itu kita pindah ke layar kedua yaitu
kita berikan gambar home. Kita atur. Lalu klik kanan, Ctrl to simbol, baru ubah namanya menjadi tombol home 3. Lalu klik 2 kali pada gambar home, klik over, insert keyframe, baru down insert keyframe, lalu pindah ke over, baru klik transform, baru perbesar gambarnya, lalu klik pada layar. Setelah itu, kita berikan action pada gambar home dengan cara pilih tanda tambah global function, baru move, baru on, baru klik release, baru go to and stop. Terus menu, titik koma, menu, baru tanda kutip, koma, spasi 1. Nah, setelah itu kita pindah ke layar berikutnya, yaitu tulisan profil. Kita memberikannya dengan cara klik file, import to text. Setelah itu kita ke isi profil dengan cara tekstur. Lalu kita mulai mengisinya. Yaitu media pembelajaran, berkembang biakan hewan, berbasis makromedia, PS8 yang dikembangkan oleh 1. Eliasman, 2. Christian Chandra dengan NIM 0905. Lalu yang kedua, dan yang ketiga, dengan NIM 222109224. Kelas B Prodi BGSD.
dosen pengampu, Edward, Nah, setelah selesai kita atur. Nah, setelah selesai, maka kita coba tes move-nya dengan klik Ctrl tes move. Kita coba ulang lagi kembali. Nah, baik teman-teman, setelah kita melihat scene-nya sudah aktif, maka langkah selanjutnya yaitu kita publish. Untuk mempublishnya, klik file, lalu klik publish setting, lalu kita beri centang pada flash dan window projector. Nah, untuk flash-nya maka kita klik. Di sini kita akan menyimpannya. Kita memberikan nama dulu, Mako Media Kembangbiakan Hewan. Nah, di sini kita akan menyimpannya pada dokumen. Sini kita akan menyimpannya. Lalu begitu juga pada window projector kita menyimpannya. Terlebih dahulu kita akan mengubah namanya. Kembangbiakan Hewan, lalu kita simpan ke dokumen, lalu kita save, lalu kita publish. Klik OK. Nah, untuk melihat apakah sudah terpublish, maka kita akan membuka filenya, yaitu dengan cara membuka dokumen Macromedia. Nah, di sini sudah terpublish atau sudah tersave. Di sini memiliki dua file Macromedia Perkembangbiakan Hewan. Di sini kita dapat melihatnya dengan cara melihat tanpa aplikasi dan bisa juga melihat dengan menggunakan aplikasi. Nah, itu saja tutorial membuat media pembelajaran berbasis Macromedia.